Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Andini NPM 005. Di sini saya akan membacakan hasil tugas dari epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu pertama mengemukakan model hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Model determinisme murni atau klasik atau pure deterministic model yang berdasarkan teori penyebab tunggal atau single causation, yaitu mengaruh ke hubungan tunggal satu penyebab spesifik atau satu akibat spesifik yang unik dan konstan, misal X dan Y. Spesifitas akibat Y satu-satunya akibat dari faktor X, sedangkan spesifitas sebab X satu-satunya penyebab Y yang harus bersifat necessary dan sekaligus sufficient. Selanjutnya ada model determinisme modern atau modifikasi, yaitu kenyataan ilmu saat ini penyebab dan akibat tidak selalu tunggal. Dan selanjutnya dari perspektif multiple causation, sebab sufficient bukan merupakan satu faktor tunggal melainkan merupakan kumpulan faktor, yaitu setiap faktor yang turut menyusun dan muncul dalam setidaknya satu set sufficient cause disebut contributor atau compound cause. Baik, selanjutnya ada model multiple etiologi lainnya, segitiga epidemiologi, yaitu host, agent, dan environment. Ada juga jejaring sebab akibat, model roda, yang termasuk dalam model roda ada inti, genetik, lingkar dalam host, lingkungan luar, lingkungan biologi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Selanjutnya, nomor 2, mengemukakan hubungan kausal model probabilistik pada penyakit tidak menular, yaitu pendekatan probabilistik mengoperasikan konsep penyebab pada tingkat individu dengan menggunakan konsep faktor risiko yang berbasis pada populasi. Dengan pendekatan ini dapat dilakukan identifikasi faktor risiko dan faktor prognosis dan populasi. Seperti contohnya, seperti kebutuhan konsumen setiap individu memiliki perbedaan. Dengan metode statistik maka dapat memberikan perkiraan konsumen rata-rata setiap kelompok umur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, mengemukakan dan menjelaskan faktor risiko pada penyakit tidak menular. Sebelumnya, faktor risiko adalah karakteristik tanda gejala pada individu bebas penyakit yang secara statistik terkait dengan peningkatan insiden penyakit. Selanjutnya, jenis-jenis faktor risiko menurut dapat tidaknya risiko itu diubah. Yang pertama, uncapable risk factor atau faktor risiko tidak dapat berubah, misal umur dan genetik. Selanjutnya, changeable risk factor atau faktor risiko yang dapat berubah, misalnya merokok dan olahraga. Selanjutnya, nomor 4, mengemukakan dan menjelaskan kriteria operasional hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada agent. Agent harus selalu dapat diisolasi pada setiap kasus melalui biakan murni atau casual yang diperlukan. Dan agent seharusnya tidak ditemukan pada kasus-kasus penyakit yang lain atau efek spesifik. Agent yang telah diisolasi dari seorang penderita HAMIS mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan atau kausa yang menentukan. Selanjutnya, nomor 5, mengemukakan dan menjelaskan kriteria ideal hubungan kausal pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada kekuatan asosiasi. Hubungan asosiasi yang sangat kuat antara suatu faktor dengan suatu memiliki kemungkinan bersifat kasual. Yang selanjutnya ada konsisten. Pengamatan yang dilakukan berulang-ulang pada tempat, waktu, populasi, dan rancangan penelitian yang berbeda memberikan bukti yang sama tentang hubungan asosiasi. Selanjutnya, spesifitas hubungan merupakan kriteria yang mengacu pada konsep penyebab tunggal atau hubungan satu sebab atau satu akibat, yaitu jika sebuah faktor spesifik hanya berhubungan dengan sebuah pesanan, maka dianggap memberikan kemungkinan hubungan kausalitas. Dan yang selanjutnya ada
temporality atau hubungan temporal kejadian, yaitu urutan waktu yang mensyaratkan bahwa penyebab harus mendahului akibat. Selanjutnya biologis gradien atau derajat biologis. Ada pola hubungan antara suatu faktor dengan suatu penyakit yang kekuatan hubungannya meningkat sejalan dengan peningkatan kuantitas atau kualitas pajanan. Yang terakhir adalah plausibility atau kemungkinan biologis, hubungan suatu faktor dengan suatu penyakit yang secara nalar dapat diterima, dalam arti hal tersebut memungkinkan secara biologis. Baik, itulah penyampaian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.